Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada ibadah minggu ke-10 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai ayat 18. Ulangan 15 ayat 12 sampai 18 demikian. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada ungkapan yang sudah sering kita dengar, lupa kacang akan kulitnya. Ini adalah ungkapan atau kiasan yang menjelaskan orang yang melupakan jati dirinya di masa lalu. Orang yang melupakan peristiwa yang terjadi yang pernah dialaminya di peristiwa masa lalu. Tuhan tidak berkenan dengan sikap kacang lupa kulit. Itulah sebabnya firman ini Tuhan mengingatkan bangsa Israel dan tentunya mengingatkan kita pada kehidupan zaman sekarang ini, bahwa apa yang kita terima, bahwa apa yang kita dapat tidak terlepas dari masa lalu dan tidak terlepas dari kemurahan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Termasuk dengan apapun yang ada dalam kehidupan kita, termasuk kebebasan kita, kemerdekaan kita. Dan kita meyakini juga karena besok kita akan merayakan 75 tahun kemerdekaan bangsa kita, Republik Indonesia. Dan termasuk kemerdekaan itu adalah juga bagian dari rahmat, kuasa, dan kemurahan Tuhan. Dan itu jelas termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu artinya betapa kemerdekaan itu kita peroleh bukan karena kekuatan kita. Betapa kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan semata, kemurahan dan kebaikan Tuhan semata. Sebab dibanding dengan musuh yang peralatannya sudah sangat canggih, dibanding dengan bangsa kita, mungkin kita akan kalah dan tidak akan menerima kemerdekaan. Tapi ini adalah rahmat, kemurahan, dan anugerah Tuhan bagi bangsa kita, Indonesia ini. Bapak, Ibu, jika kita menyadari bahwa semua yang kita terima ini berasal dari Tuhan, bukankah juga seharusnya kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan? Jika aku menyadari yang kuterima ini adalah bagian dan rahmat kemurahan Tuhan dalam kehidupanku, maka aku akan kembali melakukan yang terbaik, sebab Tuhan sudah berbuat banyak bagi hidupku.
Harusnya begitu sikap kita sebagai orang-orang percaya dan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan segala perbuatan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan pernah lupa untuk bersyukur, dan lakukanlah itu lewat kepedulian kita, lewat kasih kita kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian dalam firman Tuhan pada ibadah Minggu hari ini. Saya sudah bacakan tadi perikop ini mengenai bagaimana memerdekakan budak orang-orang Ibrani. Tuhan sudah mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa peristiwa pembuangan Israel ke tanah Mesir dan sekembalinya mereka dari perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan sudah ingatkan agar mereka tidak lupa dengan pertolongan Tuhan, agar mereka tidak dengan segera lupa kacang akan kulitnya, agar mereka mengingat bahwa kemerdekaan kebebasan yang mereka terima itu adalah bagian dari rahmat dan kemurahan Tuhan. Itu bukan karena kekuatan mereka. Sebab berapa lama, hampir ratusan tahun mereka menjadi budak di negeri Mesir. Sekembalinya mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, ingatlah itu pun bagian dari rahmat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan, jika kalian kembali dari pembuangan itu, ingatlah itu semua adalah berkat pertolongan Tuhan. Kalian dulu diperhamba di Mesir, kalian dulu menjadi budak. Karena itu, jika kalian sudah memperoleh kemerdekaan dan kebebasan itu, apakah yang harusnya kalian lakukan? Maka Tuhan perintahkan, setelah kalian menerima kemerdekaan itu, diperintahkan oleh Tuhan, lakukanlah penghapusan hutang dan pembebasan budak. Mengapa ini menjadi hal yang urgen dan hal yang penting bagi Allah? Mengapa Allah memperlakukan dan menganggap seorang budak itu, seorang hamba itu menjadi sesuatu yang berharga? Ketika dunia ini memandang orang-orang yang lemah itu sebelah mata, tapi dalam firman Tuhan ini justru Dia melihat bahkan budak pun, orang hina pun, orang kecil sekalipun perlu untuk dihargai dan dihormati, bukan diperlakukan semena-mena dan sewenang-wenang kita. Maka dalam firman ini jelas dikatakan, lakukan penghapusan hutang dan lakukan pembebasan budak. Di mana pada saat itu budak orang Israel, juga banyak budak-budak lain yang menjadi budak belian, yang menjadi orang-orang yang dipakai dengan sesuka hati pemiliknya. Biasanya para budak-budak ini, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang tak kalah dalam peperangan. Di samping itu juga orang-orang yang meminjam uang, yang berhutang kepada orang lain dan tidak bisa membayar hutangnya. Maka karena dia tidak bisa membayar hutangnya, dia akan menjadi budak bagi orang yang tempat peminjamannya tadi. Budak sampai lama. Itu sebabnya para budak-budak ini diperlakukan sering tidak senonoh, diperlakukan sesuka hati, diperjualbelikan seperti barang komoditi, barang dagangan. Padahal itu manusia. Para pemilik budak ini memperlakukan budak-budak mereka itu dengan sesuka hati mereka, menawannya dan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada para budak ini. Dan budak ini bergantung penuh kepada tuannya, berhak, dan tuan berhak atas diri para budaknya, dan budak itu tidak boleh melawan. Jadi budak itu betul-betul diperlakukan seperti tidak memperlakukan manusia. Bayangkan Bapak Ibu, jika budak itu sudah tua dan tidak memiliki tenaga lagi, dia bisa tukar tambah dengan yang lain. Atau hal yang paling mengerikan dalam kehidupan saat itu adalah budak itu boleh diperjualbelikan, dan yang paling sangat ngeri adalah budak itu boleh dibunuh kalau tidak bermanfaat dan berguna lagi, tidak berfaedah. Kalau dia tidak berguna lagi, dia bisa buang, dia bisa bunuh, dia bisa campakkan kemanapun dia mau. Lihatlah betapa tidak bergunanya manusia ketika itu yang dipandang sebagai budak. Hal inilah yang mendapat perhatian dari Tuhan Allah terhadap budak bangsa Israel. Kalau begitu mereka memperlakukan manusia, begitu mereka memperlakukan budak, maka Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel melalui Musa, katanya begini, janganlah begitu dengan budak Israel. Tuhan membuat perintah kepada mereka bagaimanakah budak itu harus diperlakukan. Ingat, mereka juga adalah manusia.
Mereka segambar dengan Allah. Hanya mungkin mereka tidak seberuntung dengan kalian. Hanya mungkin hartanya tidak sebanyak harta kalian. Hanya mungkin kehidupannya lebih sulit dari kehidupan kalian. Tapi tetap ingat dalam pikiranmu bahwa itu adalah manusia. Maka yang perlu bagi kita adalah bagaimana memanusiakan manusia. Bukan karena dia tidak punya apa-apa lalu kita anggap enteng dan anggap sepele dan pandang sebelah mata. Tapi Tuhan ingatkan, sebagaimanapun keadaan orang itu, baik lemah, baik susah, baik menderita, dan bahkan kalaupun dia budak, jangan perlakukan dia semena-mena, jangan perlakukan sewenang-wenang dan sesuka hatimu. Budak itu harus dilindungi, harus diberikan haknya, harus ditolong, diberikan rasa aman. Itu yang harus dipegang. Maka 3 hal yang disampaikan oleh Musa dalam firman ini mengenai budak. Yang pertama dikatakan, lakukan pembebasan budak. Bapak Ibu, dalam firman yang saya baca tadi dikatakan begini, ayat 12 dan ayat 13. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka ini. Berarti kalaupun dia tidak mampu membayar hutangnya dan menjadi budak kita, punya masa tenggang waktu, hanya boleh menjadi budak 6 tahun. Pada tahun ke-7 dia harus dibebaskan. Jadi tidak selama-lamanya statusnya budak. Daksa liling nililing na iba na hatuban. Hanya 6 tahun. Setelah 6 tahun, maka yang menjadi tuannya itu harus membebaskan budaknya. Tidak berkuasa lagi atas budaknya. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Sementara dalam konsep kehidupan yang tidak mengenal Allah itu, sampai mati, sampai tidak berguna lalu buang. Tapi di sini dikatakan, setelah 6 tahun kau pakai tenaganya, pada tahun ke-7 kau wajib membebaskannya. Berbeda dengan konsep dunia ini. Kalau bisa kau kuperbudak seumur hidupmu, kuperbudak. Tapi firman Tuhan ingatkan, 6 tahun. Lewat 6 tahun, tahun ke-7 bebaskan dia. Maka Bapak Ibu, budak itu tidak akan selamanya menjadi budak. Dia satu waktu menjadi orang yang merdeka. Daktorusi banahatuban sadati kiboido gabituan. Ini yang menghidupkan. Sonari moloboi diperbudak, kenapa tidak diperbudak begitu ya? Tapi firman Tuhan katakan, kalaupun diperbudak pada waktunya harus kau bebaskan. Jangan-jangan yang pernah menjadi budak ini satu ketika menjadi tuan. Yang kita anggap sebelah mata dan tidak pernah dipandang oleh dunia ini, jangan-jangan satu waktu dan satu ketika menjadi orang terpandang dan menjadi orang terhormat. Itu yang pertama. Lihatlah betapa aturannya sangat jelas. Budak itu juga perlu kehidupan yang lebih baik. Budak itu juga mau kehidupannya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dia pun tidak pernah menginginkan hidupnya menjadi budak. Kalau disuruh memilih kau budak atau tuan, tidak ada orang yang memilih untuk menjadi budak, saya yakin. Hatuban doho menang tuan, tidak ada yang memilih menjadi hatuban. Pasti semua memilih tuan. Tetapi kalau sudah kondisinya begitu, maka aturannya jelas, pada tahun ke-7 bebaskan dia. Selanjutnya Bapak Ibu, ini menarik sekali firman ini. Kemerdekaan budak itu setelah 6 tahun bukan hanya status sosialnya yang merdeka. Bukan hanya lepas begitu saja. Maka ayat selanjutnya mengatakan, tetapi hak-hak hidupnya, hak ekonominya, gajinya harus kau kasih. Sebab ketika engkau memakai budak itu, tadi di ayat yang terakhir, sebenarnya sudah 2 kali lipat tenaganya kau pakai. Kalau kau pakai dia 6 tahun, sebenarnya engkau sudah seperti memakai dia 12 tahun. Sudah 2 kali lipat kau pakai tenaganya. Karena itu apa yang harus kau lakukan? Yang menjadi budak itu setelah dia bebas daripadamu pada tahun yang ke-7, maka berikanlah yang menjadi haknya, hartanya, gajinya, apa yang menjadi bagiannya harus kau berikan. Kenapa? Sebab jika kau lepaskan dia tanpa kau berikan modalnya, tanpa kau berikan yang menjadi haknya, maka besok dia tetap menjadi budak. Ini luar biasa. Karena itu berikan haknya. Kenapa? Supaya setelah dia lepas dari situ, dia menjadi orang yang merdeka. Konkretnya, mari kita baca ayat 14.
Ayat 14 konkretnya dikatakan begini. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, harus kau berikan kepadanya. Jadi setelah mengabdi 6 tahun, maka pada tahun ke-7 bebaskan. Budak itu harus kau berikan apa? Modalnya adalah kambing domba. Dari sebagian dari tempat pengirikanmu harus kau berikan dari hasil pemerasan anggurmu. Jadi tidak kau biarkan dia pergi tanpa membawa apa-apa. Kau kasih dia modal awal supaya hidupnya tidak menjadi budak lagi, supaya tidak berhutang lagi. Dengan demikian engkau sudah memberikan kemerdekaan kepada dia. Karena itu Bapak Ibu, firman ini, budak belian itu yang biasanya dieksploitasi tenaganya sampai tak berdaya, tetapi Tuhan perintahkan supaya diberikan haknya, dibekali, diperlengkapi. Setelah bebas, dia mempunyai kehidupan yang lebih baik. Kalau istilah dalam bahasa Batak, leama pajayana. Mulu hita pabor hatto naka yanakota nanang majai itu tu dilea do modal awal nakan minimal songon na julu dilea piring tulu biji. Itu pajayhon. Ya kan? Kalau anak-anak mau majai sirang dari ASI, pasti dikasih yang manis-manis. Begitu. Jadi kalau majai ini istilahnya pajai ma ibana, pabor hak madoho denggan. Jangan berangkatkan dia dengan tangan hampa dan tangan kosong. Itu jelas dalam firman ini. Jangan berangkatkan, tapi berikan modal awalnya supaya hidupnya lebih baik, supaya kelak dia setelah bebas dari situ dia mendapat kebebasan dan kemerdekaan. Dengan demikian hidupnya menjadi berkat. Yang ketiga, apabila budak itu masih mau bekerja di rumahmu, engkau harus rela menerima dan memperkerjakannya lagi. Ternyata Bapak Ibu, kalau ada budak itu yang artinya betah tinggal dengan tuannya, maka firman ini mengatakan, pekerjakanlah dia lagi. Ini kalaupun ada terjadi seperti ini, saya pikir ini jarang. Kenapa jarang? Karena setelah dia bekerja selama 6 tahun itu, kalau dia betah tinggal di rumah tuannya, itu artinya berarti tuannya super baik. Itu artinya tuannya bertanggung jawab. Itu artinya tuannya adalah orang yang murah hati. Tidak mungkin dia bertahan di situ kalau tuannya galak, cerewet, eksploitasi sehabis, tidak. Tetapi kalau dia masih mau tinggal denganmu, terimalah dia, pekerjakanlah dia. Itu artinya tuannya baik hati sehingga budak itu masih betah tinggal bersamanya. Jika ada budak yang demikian, dikatakan tadi peraturannya adalah, maka tusuklah, tindiklah telinganya pada pintu rumahnya, sehingga selama hidupnya telinganya akan nampak berlubang. Jadi tandanya ditindik ini akan terus selama dia hidup akan berlubang, sehingga ketika orang lain melihat, oh ini tadinya budak, manok tong mai tadai di ibana. Jadi molo adong tada tindik di son, itu artinya dahulunya budak yang sudah dibebaskan. Jadi tapi bukan untuk semua ya. Kalau perempuan bertindik sekarang pakai ini bukan berarti dia budak, bukan. Diperbudak oleh suaminya, bukan begitu maksudnya. Tapi itu adalah dia pernah budak tetapi dia sudah dimerdekakan. Bapak Ibu, apakah yang mau disampaikan firman ini bagi kita? Ada 3 hal. Yang pertama adalah berdayakanlah manusia, bukan perdaya. Sekali lagi, berdayakan bukan perdaya. Pasti beda. Jika kita mempekerjakan orang lain, maka jalinlah hubungan yang baik dengan orang lain. Jalinlah hubungan yang baik dengan orang yang kau pekerjakan. Antara majikan dan budak, antara majikan dan hamba harus ada hubungan yang baik. Saling menghormati, saling mengasihi, saling peduli. Dengan demikian akan tampak bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus Allah. Karena kita memanusiakan manusia, menghargai harkat dan martabatnya, tidak memperlakukan dia seperti binatang atau memperlakukan dia seperti mesin. Berikan haknya, jangan tindas. Jangan-jangan Bapak Ibu, dia bekerja padamu hari ini untuk dia makan nanti malam. Ketika kau tidak berikan upahnya hari ini, itu mempengaruhi kehidupannya. Jangan sampai apa yang dia harapkan darimu ketika dia sudah bekerja tidak engkau berikan. Maka siapapun yang pernah mempekerjakan orang lain, setelah orang bekerja untukmu, berikanlah yang menjadi haknya. Jangan tahan-tahan sampai esok hari. Jangan-jangan hidupnya sedang bergantung pada apa yang kau berikan itu, dari upah yang akan kau berikan. Walaupun sepenuhnya kita tahu memang bahwa hidup kita ini sepenuhnya bergantung kepada Tuhan.
Yang kedua, saling mengasihi semua orang karena kita sudah banyak menerima kemurahan kasih Allah dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus saling mengasihi Bapak Ibu? Kenapa kepada orang Israel itu yang statusnya dulu, maka Tuhan katakan status mereka dulu adalah seorang hamba. Dikatakan oleh Allah kepada bangsa Israel, ingatlah ketika kau melakukan segala sesuatu itu, ingat dulu kau pun pernah jadi hamba. Dulu engkau pun pernah menjadi budak. Maka saya ingatkan kepadamu, katanya. Molo madok songonon, molo hea tahilala nahacit, unang bedohotita mabain nahacit dingoluni halak. Dok di bagasan roham, dang bahenok kutuho songon nahacit nahea huae. Songon nahea huadopi. Ima tadda naung jinalom, asini rohani di bata di bagasan ngolum. Ai idama maluado todim sahat tunuaing. Amanginang molohea tahilalana hacit sotung doho behita mabain na hacit tu dongat jolma. Adong do songoni, wah au pina julu hacit do di baini iko kubaik kacit. Au pina julu hacit do ibasi matu aku. Sude dang boy manang marhua, au pina molodong parumaiku ko kacit hubain. Asai tahun. Enggak itu lagi zamannya. Kalau pernah merasakan yang sakit, jangan perlakukan yang sakit bagi orang lain. Tapi lakukan yang terbaik. Itu sebabnya dalam firman ini diingatkan pada kita di zaman ini, sebelum mengenal Kristus pun, sebelum mengenal Yesus sebagai jalan keselamatan kita pun dahulu budak. Kita diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh iblis, diperbudak oleh kematian, kejahatan. Tetapi karena penebusan Kristus, maka kita ditebus dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis dan kematian itu menjadi dihapuskannya. Maka kita sekarang menjadi orang-orang yang merdeka dan dibebaskan. Karena itu ingatlah, kasihilah sesamamu sebagaimana Tuhan telah mengasihimu. Semoga Tuhan menguatkan kita untuk melepaskan diri kita dari segala macam perbudakan apapun di dunia ini. Diperbudak oleh harta, diperbudak oleh uang, diperbudak oleh jabatan, diperbudak oleh narkoba, diperbudak oleh nafsu, keinginan-keinginan daging. Semoga Tuhan menguatkan kita untuk melepaskan semua itu dari hidup kita. Yang ketiga dan terakhir adalah jadikanlah diri kita menjadi limpahan berkat. Bapak Ibu diberkati untuk menjadi berkat. Inilah yang menjadi pedoman kehidupan kita sampai kapanpun yang harus kita pegang. Ketika kita menerima berkat, maka jangan sampai hanya diri kita sendiri yang menerima berkat dan menikmati berkat itu. Jangan-jangan apa yang kita punya hari ini adalah sebagian milik orang lain. Supaya kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Maka firman ini mengatakan bagi berkat bagi orang lain, jangan menjadi orang kikir dan menjadi orang pelit. Menjadi berkat bagi orang lain itu tanda kita sudah diberkati. Jangan biarkan orang lain menderita, bantu dia supaya mendapat kehidupan yang lebih baik. Dan yang berikut, siapapun yang kita pekerjakan, maka kita terpanggil memberi kesejahteraan kepada mereka. Firman ini tadi mengingatkan, berikanlah berkat sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan Allahmu, harus kau berikan kepada mereka sesuai dengan berkat yang kau terima. Kau bagikan lagi bagi orang lain. Dengan demikian hidup kita menjadi berkat. Karena itu Bapak Ibu, firman ini mengingatkan kita memang benar bahwa kemerdekaan itu sangat-sangat mahal, mempertaruhkan banyak hal supaya kita dapat merdeka. Demikian bangsa kita Indonesia yang esok kita akan merayakan 75 tahun kemerdekaan kita, dan sedikit berbeda dari perayaan-perayaan sebelumnya. Mungkin kita akan merayakan ini sedikit lebih banyak bermeditasi, merenung di rumah kita, mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin tidak seperti yang biasanya kita rayakan dengan perayaan yang sangat begitu meriah, tapi dalam hari ini kita rayakan dengan lebih banyak merenung dan berdoa di dalam rumah kita karena pandemi yang sedang kita hadapi ini. Tapi kita memohon kepada Tuhan, semoga Tuhan menyertai kita dan memerdekakan kita dari segala perhambaan yang memperbudak kita di tengah-tengah dunia ini. Setelah Kristus menebus kita, kita menjadi orang yang merdeka. Karena itu, jangan biarkan dirimu diperbudak oleh hal apapun lagi yang ada di dunia ini. Sebab Tuhan sangat membenci yang namanya perbudakan terjadi dalam kehidupan manusia. Berjuanglah melawan perbudakan iblis, berjuanglah juga melawan perbudakan dosa, dan berjuanglah juga melawan perbudakan setan kejahatan. Pastikan kita pada waktunya akan menang dan akan merdeka.
Itulah tanda bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang sangat mahal itu. Semoga lewat firman ini kita terberkati dan kita tetap menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman Tuhan pada hari ini, yang mengajarkan dan mengingatkan kami untuk mensyukuri segala berkat dan kemurahan Tuhan lewat kebebasan kemerdekaan yang Kau anugerahkan bagi kami, sehingga kami bukan lagi budak dosa, budak iblis, budak kejahatan, dan budak roh dunia ini. Tapi Engkau telah memerdekakan kami melalui darah anak-Mu Yesus Kristus yang telah menebus kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka sekarang. Tolonglah kami mempergunakan dan memakai kemerdekaan kami untuk menolong orang lain, untuk melakukan yang terbaik dan mempersembahkan kehidupan yang lebih baik bagi diri kami dan bagi sesama kami. Sebab untuk itulah Engkau telah menebus kami, agar kami juga menjadi berkat bagi sekitar kami dan bagi orang lain. Tuhan, tolonglah kami dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, agar kami dapat dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, berkatilah seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada dalam ibadah di rumah masing-masing, karena pergumulan yang belum berakhir hingga pada hari ini akibat pandemi COVID-19. Tolonglah kami Tuhan, agar melalui pertolongan kasih Tuhan, Engkau dapat memerdekakan kami dari virus-virus yang mematikan ini. Engkau dapat membebaskan kami supaya kami juga dapat melakukan aktivitas pekerjaan dan kegiatan kami setiap hari di dalam pertolongan kasih setia Tuhan saja. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Esok hari kami akan merayakan satu perayaan besar dan sukacita di negara kami, bangsa Indonesia. Kami mensyukuri rahmat dan kemurahan-Mu, Engkau menganugerahkan 75 tahun kemerdekaan bangsa kami. Perayaan kali ini akan kami rayakan sedikit berbeda dari biasanya, akibat pandemi yang belum berakhir. Tuhan, tolonglah hati dan jiwa kami untuk lebih banyak merenung dan berdoa dalam rumah kami, agar kami tetap mendoakan bangsa ini menjadi bangsa yang tetap hidup dalam keamanan, kedamaian, dan sukacita yang daripada Tuhan. Tolonglah kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan apa yang boleh kami perbuat, dan memulainya dari diri kami sendiri sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Kami juga boleh memerdekakan orang lain lewat diri kami, perbuatan, ucapan, tutur kata kami, dan apapun yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, berkati semua rakyat Indonesia di seluruh penjuru bangsa ini. Berkati pemimpin kami, presiden dan wakilnya, serta semua jajarannya sampai ke tingkat yang daerah. Engkau yang memberkati agar dapat menjadi pemimpin yang memberikan dirinya serta bertanggung jawab membawa bangsa ini terus ke arah yang lebih baik dan sejahtera, serta memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, dan begitu juga kehidupan jemaat-Mu, Kau yang memberkati dan menyertai. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.